Ibadah kurban dianjurkan untuk dikerjakan setiap tahunnya pada hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Ibadah kurban hukumnya sunnah muakkadah atau amat ditekankan pengerjaannya. Perintah bagi umat Islam untuk berkurban ini tertera dalam Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 34, yang artinya, "Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Dan sampaikanlah Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah." Selain itu, Allah juga berfirman dalam surah Al-Kautsar ayat ke-1 dan 2 mengenai perintah berkurban ini, yang artinya, "Sesungguhnya, kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah." Ibadah kurban memiliki sejarah panjang dalam Islam. Perintah kurban pernah diberikan kepada Nabi Ibrahim, yang bermula dari mimpinya menyembelih anaknya sendiri, Nabi Ismail. Hal ini didasarkan pada riwayat Zaid bin Arqam. Mereka para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kurban itu?" Rasulullah menjawab, "Kurban adalah sunnahnya bapa kalian Nabi Ibrahim." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Kisah Nabi Ibrahim dan Ismail disebut di Al-Quran Surat As-Saffat ayat 99-113. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, bahwa Nabi Ibrahim sempat menanti kehamilan dalam waktu yang sangat lama. Setelah penantian lama, pada usia ke-86 tahun, Siti Hajar hamil dan mengandung Ismail. Pada suatu waktu, ketika Ismail sudah tumbuh besar, Ibrahim bermimpi bahwa ia menyembelih anaknya. Awalnya ia ragu bahwa mimpi itu adalah wahyu. Namun setelah Ibrahim merenung dan memikirkannya, sampailah ia pada kesimpulan bahwa Allah memintanya untuk menyembelih anaknya sendiri, Ismail. Setelah mimpi itu, tampaklah keteladanan Nabi Ibrahim yang merupakan seorang ayah yang demokratis di keluarga, dan mengutamakan dialog, serta tidak memaksakan kehendaknya sendiri. Ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim tidak lantas menunaikan perintah itu, namun bertanya terlebih dahulu kepada putranya, Ismail. "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Quran Surat As-Saffat ayat 102. Jadi, Ibrahim mengajak dialog, meminta pendapat, masukan, dan persetujuan Ismail. Kemudian, Ismail dengan penuh ikhlas menyambut baik perintah itu. Jawaban Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim sungguh luar biasa. Sang anak sama sekali tidak protes dan tidak marah, justru menjawab dengan panggilan hormat dan sayang anak kepada bapak. "Demi sayang dan hormat Ananda kepada bapak, kerjakanlah sekarang yang diperintahkan. Insya Allah, ayah pasti mendapatiku termasuk orang yang sabar." Hal ini membuktikan bahwa cinta Ibrahim dan Ismail kepada Allah melebihi segalanya. Cinta itu mengalahkan nafsu-nafsu duniawi, serta menundukkan keinginan keduanya atas perintah Allah. Dalam Quran Surat Al-Hajj ayat ke-34, Allah berfirman, yang artinya, "Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka, Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Dan sampaikanlah Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk, patuh kepada Allah." Ada 3 peristiwa besar yang terjadi pada saat akan disembelih. 1. Ketika Nabi Ismail mulai diikat, ikatan mulai terasa longgar, lalu Ismail berkata, "Wahai ayahanda, tolong kencangkan ikatan ini, supaya nanti saat saya disembelih saya tidak meronta, dan tidak membuat ayah iba dan tidak jadi menyembelih saya." Kedua, "Duhai ayahanda, mohon tajamkan pisau itu, dengan pisau yang tajam akan mempercepat proses penyembelihan dan mengurangi sakit yang saya rasakan." Dua hal ini menjadi sunnah sampai sekarang. 1. Dengan ikatan yang baik, dan 2. Dengan tajamnya pisau. Dan yang ketiga, ketika beliau melipat pakaiannya, beliau mengatakan, "Duhai ayahanda, mohon titip pakaian ini kepada satu-satunya ibunda yang sangat saya sayangi, sampaikan sayangku kepadanya." Ketika itu dikerjakan, turunlah wahyu, Quran Surat As-Saffat ayat 104-107, yang artinya, "Lalu kami panggil dia,
Wahai Ibrahim, sungguh, engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya, ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Allah mengganti Ismail dengan seekor kambing gibas, yang bulunya panjang, tebal, dan keriting. Dengan demikian, salah satu hikmah dari ibadah kurban adalah mengingat ketakwaan Ibrahim dan Ismail kepada Allah.